Kemudian kami konfirmasi ulang apa ini mau dikemanakan. Ya udah kalau memang itu hak ini apa masyarakat. Kemudian ini saya ceritakan dulu kisah awal tanah ini. Tanah ini tahun 2012 sudah dibuatkan SKT sama Pak Bojeng. SKT-nya Pak Bojeng asli. ini siapa? Pak Bojeng itu PJ tadi. PJ ya. Ya PJ. Itu sudah saya PJ, ya. Dulunya lahan di sini menurut Pak Bojeng itu adalah lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini menurut Pak Bojeng, maaf saya buka. Dan menurut Pak Bojeng, Pak, ini Pak HP rekam ini. ya, Bentar, Pak. Silakan. Ketemu. Jadi ini juga bahan Mohon maaf juga pelaporan. saya beritahukan saya bisa berani begini, saya siap 86 kan ini kita dari apa Usaha 86 atau dari media pers. Makanya saya mau karena Silakan. saya ini Silakan, social Pak. control, Pak. Jadi Social control. bahasanya apa yang Bapak bicarakan bisa Bapak pertanggungjawabkan. Siap, bahasanya, kami gitu, siap. Kami siap bertanggung jawabkan. Jadi nanti kalaupun memang kita di tim legal kita pun turun, bahasanya kita udah megang data gitu kan. Siap. Gitu. Jadi sebentar saya ini kan dulu sama kita bacakan dulu. Nah, jadi penjelasan Pak Bojeng tadi, Pak. Ya. Gitu. Kami Masalah lahan pertanian ini itulah ya kan. dari awal. Nah, oke. Pada tahun 2012 apa lahan yang ada posisi di sekarang ini adalah lahannya lahan pertanian menurut Pertanian. apa PJ Pak Bojeng. Menurut Pak ya. Ya menurut Pak Bojeng. Nah, jadi untuk legalitas di atas kertasnya nggak ada. Menurut keterangan. Itu saya dapat keterangan. Nah, Kemudian keterangan. Oke. ini mengapa mereka berani apa membuatkan SKT ini karena sebelum HGU BGA datang. Sebelum Jadi ada SKT itu asli ya, asli SKT asli yang dikeluarkan oleh pihak desa tahun 2012. yang mengeluarkan Ah. desa Pak ya. Pihak desa, melalui- Desa Banjarsari, melalui PJ Kades. PJ Kades, Pak Bojeng. Bojeng pada zaman itu. Al-Imran. Al Imran namanya aslinya ya. Kemudian saya sudah konfirmasi kepada pihak Pak Bojeng benar adanya memang ini lahan punya warga. Itu sebelum ada kebun sawit satu batang pun ada pohon sawit. Nah, itu sudah disahkan memang sama pihak desa. Ini memang milik warganya masyarakat Banjarsari. Pemiliknya ini orangnya 9 orang. Pemilik Pak ya. Pemilik. Kalau SKT. kalau pemilik ini kan beda lagi Pak, pemilik dengan SKT. Itu Kalau yang milik SKT. SKT ini kan surat keterangan. Kalau Betul. pemilik itu berarti ada SHK-nya, surat hak milik. Itu. Iya, makanya saya bilang tadi saya jangan dipotong dulu. Pemilik SKT. Pemilik SKT. Nah. Milik SKT bukan pemilik tanah. Pemilik SKT surat keterangan tanah yang telah disah dilegalkan oleh pihak desa. Ilegal berarti Ah. bukan pemilik tanah, pemilik SKT. Pemilik SKT yang mempunyai lahan di sini. Nah, ya. Ada usaha, Pak. Yang Ada berusaha di sini. tanah. Ya. Ini dari kami pun sudah kami tanyakan di sini berapa poin yang kami mintakan. Yang pertama kejelasan pembebasan lahan di sini. Pembebasan lahannya belum ada pembebasan lahan yang dulu dipotong. Yang kedua, membuka status lahan warga sini apa HGU atau lahan perusahaan. Ya, kita minta ini lahan HGU apa lahan perusahaan. Kemudian memperjelas apakah lahan tanah ini berjumlah ini apakah plasma atau inti. Kita minta itu aja. Kalau memang benar-benar BGA sudah membebaskan lahan, kita minta BA berita acara pembebasan lahan itu kepada siapa dengan siapa. Nanti kita akan buatkan apa ininya supaya apa kita bisa bertanggungjawabkan. Masyarakat punya klaim lahan ini HGU di luar HGU sebelumnya HGU datang, mereka sudah punya buat surat tanah. Berarti secara alas hak mereka sudah memiliki tanah ini. Sudah itu aja. Berarti berapa poin? 2 poin yang Bapak tanyakannya masalah kejelasan masalah GRTT. GRTT dan Yang pembebasan lahan. kedua ini yang pertama Status masalah HGU perusahaan yang ada status di sini. HGU. Perusahaan yang di sini. Status HGU ya. Nah, Yang kedua yang ketiga itu memperjelas tanah ini apakah dimasuk dalam inti atau plasma. Nah, ini saya sebenarnya tidak megang data. Cuma saya historisnya tahu lah kan. Gitu. Jadi kalaupun memang Bapak mau data kita lengkap, ayo kita sama-sama ke Kapolsek. Siap. Kami kita siap. fasilitasi di sana dan data kita pun keluar atas tujuan mereka. Siap. Jadi untuk masalah HGU atau bukan HGU-nya di sini HGU kita, Pak. Oke. Ada HGU yang bisa kita di area pertanian yang bisa kita kelola dan ada yang tidak bisa kita kelola. Contoh makanya kondisi itu kan kita putus itu masuk HGU lah. Gitu. Yang kedua untuk GRTT. GRTT ini sudah yang mana sudah ditanam itu sudah di GRTT, Pak. Dan makanya kita bawa ke Polsek untuk fasilitasi masalah penunjukan legalitas GRTT kita. Ya. Nah, yang ketiga
Itu masalah inti atau plasma. Di sini sepengetahuan saya di estate KND itu inti semua. Inti semua. Nah. Ya. Itu kan ada, itu adalah sebenarnya bagian-bagian yang perlu kami tanyakan biar memperjelas kedudukan lahan ini. Jadi untuk legalitas barang-barang tersebut, makanya kita ke sini, kita fasilitasi, kita sama-sama ke Polsek. Jadi tidak ada yang menunggu lagi, kita sama-sama bareng, gitu. Gimana Pak? Jadi kita mengharapkan tidak ada lagi gangguan operasional sebelum sampai ke pengurusan ini selesai, gitu. Dan untuk portal-portal kita harapkan tidak ada lagi Pak. Jadi kita di sini kan bahasanya kita mengurus, meracukan sebuah permasalahan, meluncingkan. Jadi inilah solusi kita yang kita kasihkan. Terlepas dari semua itu, misalnya kita nggak tahu lah kan, yang gimana-gimananya. Jadi kita berdiri di atas hukum. Jadi untuk permasalahan apapun kita bawa ke jalurnya, gitu Pak. Siap, kami siap di jalur hukum pun kami punya hak yang jelas. Memang tangan kaki mereka, keringat mereka memang berusaha sini sebelum 2012. Kemudian disahkan legalitaskan oleh pihak desa. Dan pihak desa pun mau bersaksi, bahkan Pak Bojeng itu, bahkan PJ Kades pun menyaksikan bahwa ini lahan benar-benar milik warga. Tidak ada mencuri satu kilan tanah pun. Ini adalah milik negara, sudah dimiliki warga negara. Kita kan udah tahu. Ada usaha. Kalau di Polsek sana kan Pak, siapa yang membebaskan itu dipanggil. Januri yang bebas, berarti Januri dipanggil mempertanggungjawabkan bahasa gitu. Iya. Kami makanya kita akan lempar ini. Siapa yang paling punya hak yang benar-benar jelas? Siapa yang punya buka? Kita siap. Kita makanya kita mari dari awal kami komunikasi secara halus dengan Pak Roman, Pak Samsuya. Kami datang halus. Sampai beliau pun ada pernah kemarin datang ke rumah komunikasi. Jadi begini Pak, yang petugas ini kita akan biar dulu. Pak Roman tiba-tiba cuti karena orang tuanya sakit. Ya. Jadi apa yang saya jawab Bapak itu, ya itulah adanya. Karena bukan kewenangan saya menjawab apa pertanyaan Bapak, tapi yang berhak atau yang bisa menjawab pertanyaan itu, itulah dia Pak Roman cuti mendadak karena Pak Saroni gimana? Kapasitas itu untuk CSR Pak. CSR Lain. Beda. Iya, beda. Saya ada ini Pak sama kontak sama Pak. Iya, kalau itu lain bedanya. Tim kita sosial. 2086 kami tanya, katanya coba ini katanya kita tanya sama Pak Saroni, mungkin ada solusi yang terbaik lah katanya Pak Saroni. Sosial lain. Oh berarti beda Pak ya? Beda. Iya makanya saya pun mencari dasarnya saya itu kalau kita nggak tahu mana saya bisa jawab kapan, jam berapa kita ke Polsek. Kita pun biar cepat selesai gitu Pak. Ya saya pun udah konfirmasi sama Firman. Ini bukti saya konfirmasi sama Firman. Tadi Kaptimmas kami tidak ada ibaratnya main selonong boy di sini, dan kami utarakan bukti dan saksi kami yang ada ini, legalitas kami, dan kami sudah sampaikan Firman. Nah, ini. Dan kita sudah tembuskan surat-surat ini ke pihak-pihak yang berwajib, dan kami pun sudah koordinasi dengan pimpinan kami juga di redaksi, mereka tetap masih mantau ini. Jadi tolong katanya kalau bisa dikondisikan secara kekeluargaan ya kondisikan aja secara keluargaan, jangan sampai ini kita angkat gitu. Dari Mabes Polri, kami kan ada masuk dalam dari grup Mabes Polri, mereka siap. Perusahaan pun siap. Makanya kita secara keluargaan aja gimana caranya yang lebih baik itu pesan dari ketua kami. Kita tidak bisa memutuskan di sini Pak, yang lebih memutuskan kami ada pimpinan di sini. Dan gini, kami mengusulkan usulan. Karena kami ada hak di sini. Karena kalau seandainya berusaha di Kapolsek, kami tetap kami tunggu. Karena ini hak kami, kan Gian. Kami siap. Gini Pak, macam kami pun kan sebaliknya gitu Pak. Kalaupun memang istilahnya barang ini belum kelar, belum kena, kami apapun bentuk portal tetap kami buka, bahasa gitu. Kami jaga keamanan, bahasanya tugas pokok kita menjaga keamanan dan ketertiban. Banyak kita jalur tengah ini Pak, jalur tengah kita tidak memihak. Kita cari barang ini yang mana baiknya, bahasa gitu. Tuh kalaupun ada tempat terbaik, kenapa tidak, gitu kan?